Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan berbagi lagi ya teman-teman. Ini saya menanam kacang panjang. Ini yang berada di sebelah rumah. Ini yang pernah saya buat short waktu beberapa hari kemarin ya. Ini karena mencoba-coba. Kemudian untuk penggunaan pupuknya, selama menanam ini saya tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Ini karena memang saya belajar pupuk organik kalau kita menanam di rumah itu memang cukup efektif. Jadi pertama kita lebih hemat biaya, dan yang kedua jelas tentu lebih ramah lingkungan ya teman-teman. Ini media yang saya pakai adalah pipa paralon bekas. Nah, ini kemudian dengan ketinggian kurang lebih 30 sampai 35 cm ya, ini karena memang bekas. Jadi daripada tidak terpakai, ini saya gunakan untuk menanam. Kebetulan ini adalah yang saya tanam kacang panjang. Ini sangat subur ya. Ini medianya hanya saya menggunakan abu dari sekam bakar serta tanah yang ada di sekitar sini juga, ini yang saya gunakan ya. Ini ternyata juga cukup efektif dan cukup baik. Ini tanaman terlihat hijau dan segar. Nah, itu barusan yang saya gunakan adalah POC dari kulit pisang. Nah, selain yang saya berikan pada tanaman saya kacang panjang, ini juga saya berikan pada tanaman sawi ya. Ini sawi yang sama, pernah juga saya buat short. Nah, ini cepat gemuk, cepat besar, dan juga daunnya hijau ya teman-teman. Nah, ini saya sama tidak menggunakan pupuk kimia. Nah, sama ini saya rutini dengan POC kulit pisang tadi ya teman-teman. Ini memang saya juga dapat informasi juga dari beberapa rekan yang ada di YouTube untuk penggunaannya dan cara menggunakan. Ini kebetulan sudah jadi ya. Ini yang saya siramkan pada kacang saya, dan tentunya pada tanaman sawi saya ini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan pupuk kimia karena memang sayur yang kita makan, mungkin kalau kita skala rumahan yang kita konsumsi itu tentunya akan lebih sehat ya ketika kita menggunakan bahan organik semua. Nah, untuk membuatnya kali ini saya tentunya akan berbagi dengan teman-teman ya. Ini saya menggunakan tidak pakai mol ataupun tetes tebu itu ya teman-teman. Jadi fermentasinya ini memang sangat mudah. Makanya saya menerapkan pada kulit pisang ini yang pertama karena memang mudah didapat. Karena tentu kita sering mengkonsumsi pisang di rumah ya, kebetulan saya seperti itu. Dan juga tanpa bahan yang lain. Ini kebetulan sehari ya, ini kurang lebih saya mengkonsumsi pisang segini. Ini saya kumpulkan, dan ini saya membuatnya juga hampir setiap hari. Oke, yang pertama kita potong kecil-kecil kulit pisang ini ya teman-teman. Untuk pisangnya, jenis pisang yang baik memang sebenarnya adalah kulit pisang kepok ya teman-teman. Tapi kalau saya ini menggunakan pisang seadanya. Jadi ketika saya ada pisang apapun itu yang saya gunakan. Tapi untuk yang lebih baik itu menggunakan pisang kepok. Tapi untuk kualitas tidak jauh beda ya teman-teman. Hasilnya juga tidak jauh berbeda. Secara umum memang pupuk organik ini merupakan pupuk yang dibuat dari bahan-bahan alami. Pupuk organik ini memiliki kandungan hara yang lengkap ya teman-teman, terbilang lengkap, dan juga terdapat senyawa-senyawa organik lain yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, misalnya beberapa jenis asam-asaman ya, asam umat, asam sulfat, dan lainnya. Nah, saya kutip dari Neurafarm. Ini salah satu pupuk organik cair atau POC, yaitu pupuk cair dari kulit pisang yang dapat kita buat sendiri di rumah ya teman-teman. Kulit pisang yang akan dibuat pupuk organik ini mempunyai kandungan seperti kalsium, fosfor, magnesium, sodium, dan sulfur. Sehingga kulit pisang ini memiliki kemampuan yang baik untuk mendapatkan dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik.
Nah, untuk kandungannya, jika kita menggunakan kulit pisang kepok sebagai bubuk cair, kandungan unsur hara yang terdapat dalam bubuk tersebut yaitu C organik sebesar 0,55%, N total 0,18%, serta unsur mikro lainnya. Nah, ketika sudah lembut, ini ya teman-teman, sudah kita potong kecil-kecil, tinggal kita masukkan dan tinggal campurkan air. Itu saja sih teman-teman. Jadi kandungan BOC kulit pisang ini dapat kita buat sendiri di rumah dengan mudah, karena manfaatnya yang luar biasa untuk tanaman. Memiliki kandungan potasium yang bisa bermanfaat untuk tumbuh kembang tanaman di rumah. Kandungan fosfor pada kulit pisang pun dapat membantu tanaman untuk tumbuh lebih subur lagi ya teman-teman. Ini banyak dilansir di beberapa jurnal, termasuk Neura Farm ini ya teman-teman. Kandungannya yang sudah saya beritahukan tadi itu yang terdapat pada kulit pisang. Jika kita sering menggunakan, kita tidak akan memperbanyak atau kita tidak akan menggunakan lagi pupuk-pupuk dari bahan kimia. Oke, ini memang agar lebih sehat karena kita menanam di rumah, tujuannya sebagai hiburan dan juga untuk kita konsumsi sendiri. Nah, tinggal kita tambahkan air ya teman-teman. Kita tambahkan air apa saja. Ini yang saya gunakan menggunakan botol bekas minuman kecil ya. Ini 500 ml. Setelah penuh, tinggal kita tutup saja ya teman-teman. Nah, ini untuk proses fermentasinya tidak membutuhkan waktu lama. Ini 1 hari pun sudah terasa efeknya. Nah, kalau saya biasanya saya biarkan terlebih dahulu selama 3 hari. Nah, ini memang nyetok ya, saya selalu menyiapkan ini untuk tanaman saya. Ketika menyiram pasti saya campurkan dengan ini. Nanti untuk 500 ml ini kalau saya biasanya menggunakan dan akan saya campur dengan 1 liter air. Tinggal kita simpan. Ini terkena matahari juga tidak masalah teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.